Selamat pagi. Ini ada komen, saya balas langsung, tak replay. Pak Jess, kok gak bikin VT udah beberapa hari? Iya Bu, bener. Saya udah beberapa hari di akun yang ini, saya tidak membuat VT. Tapi di akun yang sebelah, saya membuat VT ya. Sehat-sehat Pak Jess? Ya pasti, sehat terus, sehat selalu. Ya jujur, karena terlalu banyak traffic ya. Ini kan lagi musim bull run. Jadi saya fokusnya bukan ke VT tapi ke cuan. Ya ke cuan. Karena selagi bagus-bagusnya momentum untuk bull run. Bitcoin sudah di harga 105.000 US dollar hari ini. Ya, sekarang turun di 103.000 US dollar. Waktunya kalau kamu mau ikut, ingat loh, bull run sampai 2026. Nah, kalau kamu telat masuk, nah kamu termasuk orang yang FOMO, beli di atas, jual di harga bawah. Itu kesalahan para orang-orang yang FOMO ya. Kalau kamu ngikutin pelatihan yang saya buat, maka kita diajari untuk mengambil cuan sebanyak-banyaknya. Caranya bagaimana? Ya ikutin pembelajarannya, ikutin mentornya, ikutin pelatihannya ya. Saya bergabung ketika 23.000 dan kemudian ngepam sampai ke 73.000, turun sampai ke 42.000. Nah, saya udah ikut semua, saya udah tahu. Jadi sehingga saya ketika kumpul sama teman-teman hari ini menghasilkan ya gitu. Di samping kemarin saya harus riwariwi Jakarta, Jakarta Kudus, Jakarta Semarang. Terus kemudian kemarin sempat ke Dubai karena dapat perjalanan tiket free perjalanan ke Dubai, sehingga saya bisa mengajak Mak Cin untuk jalan-jalan ke sana. Ya, enggak apa-apa. Tapi so far saya melihat teman-teman masih mencintai konten-konten saya. Ya. Ya, sekarang saya mau buatkan VT yang berhubungan dengan kontennya Ibu yang bertanya, Pak Jess kok gak bikin VT udah beberapa hari? Ya itu tadi saya sampaikan itu. Nah Jess, banyak yang komen ke saya tentang masalah yang terus-menerus ditanyakan. Saya tidak tahu apakah ini teman-teman orang-orang lama atau orang-orang baru. Saya tidak tahu, saya tidak paham. Tapi pertanyaannya tidak pernah berubah, yaitu masalah kuning telur. Katanya tidak boleh dimakan. Kamu jangan percaya katanya, Des. Kamu percayalah apa yang menjadi kebutuhan tubuhmu. Nah, baru kamu akan melihat apa yang dibutuhkan tubuhmu. Dan kamu berani makan kuning telur dan putih telur. Karena telur tanpa kuning telur itu bukan telur. Di dalam kuning telur ada vitamin H yang bagus untuk otak. Di dalam kuning telur ada biotin, dan itu berfungsi ketika disatukan dengan avitin, putih telur. Di dalam kuning telur ada mineral, ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Sehingga ketika kamu makan telur, maka kamu akan menjadi kenyang lebih lama ketimbang kamu makan nasi. Kenapa? Karena di dalam telur ada protein, ada karbohidrat, ada asam lemak. Itu di dalam protein, di dalam telur ada semuanya. Ditambah lagi mikronutrisi, ada mineral dan ada vitaminnya. Jadi sebetulnya makan telur itu ya harus kuning sama putihnya. Kenapa putih kuning telur ditolak? Ya karena dikambing hitamkan. Siapa yang mengkambing hitamkan? Ya mereka yang takut dagangannya tidak laku. Sehingga membuat penelitian palsu dan mengkambing hitamkan kuning telur. Jangan takut makan kuning telur dan kemudian efek dari kuning telur ada kolesterol. Jangan takut. Kenapa? Karena tubuhmu yang terdiri dari lebih dari 35 triliun sel itu makanannya adalah kolesterol. Nah kalau kamu tidak suplai kolesterol, sementara liver hanya memproduksi 400 mg per desiliter kolesterol dan 30%-nya dimakan oleh otak, dipakai makanan otak. Nah terus tubuhmu dapat makan dari mana? Sel-sel tubuhmu dikasih makan dari mana? Kalau kamu mengkambing hitamkan daging, kamu mengkambing hitamkan daging merah, kamu mengkambing hitamkan daging putih, kamu mengkambing hitamkan telur, kamu mengkambing hitamkan kuning telur, kamu mengkambing hitamkan seafood, kamu mengkambing hitamkan telur puyuh. Aduh, nah masuk akal, Jess. Kamu jangan jadi korban kartel. Saya 5 tahun sudah membuktikan makanan saya setiap hari. 1 hari 1 kali di setiap sore. Ini tadi saya makan ayam. Ayamnya mbok beret 1 ekor. Itu makan yang saya makan, nggak pakai nasi.
Kemarin saya tidak makan sehari. Sebelumnya makan kepiting di plat K. Karena sebelumnya 2 hari itu makanan saya rusak. Serusak-rusaknya makanan saya tetap tidak makan nasi. Cuman makan pisang gorengnya sampai membuat tenggorokan saya pecah nih. Pisang goreng itu tuh yang viral di Jakarta, karena adik saya kemarin bawa dari Jakarta. Itu yang bulatnya segini tuh pisang gorengnya tuh. Itu isinya tepung itu. Isinya tepung. Emang enak isinya, tapi tepung, bahaya. Nggak bagus untuk kesehatan. Pisangnya loh cuma seberapa gelintir kecil-kecil begitu doang. Tuh minyaknya sampai ngetel begitu, digoreng sampai hitam lah. Nah itu karsinogen itu. Oh Jess, saya kemarin baru ngeliat itu, adik saya bawa itu. Adik saya bawa 100 biji karena untuk event di Kudus. Nah terus kemudian saya makan apa lagi? Tuh? Lentok. Makanan khas Kudus. 2 piring saya makan lentok. Pakai lontong, iya pakai lontong. Makanya kan saya bilang, saya makanannya jorok 2 hari yang lalu. Itu jorok banget makanan saya. Saya makan apa lagi tuh, yang dari Surabaya itu, spiku. Saya makan tepung itu. Nah apa lagi? Anggur. Wah kalau anggur jangan ditanya, itu buah makanan saya itu. Apa lagi? Apa nih? Telur asin. Wah, telur asin adik saya yang buat, adik saya yang punya. Wah itu telur asinnya itu luar biasa itu. Ya, masir banget. Nah itu makanan-makanannya sebetulnya sudah saya jauhi, tidak dimakan. Tapi karena kemarin pulang ke Kudus, makanannya itu semua, ya saya mencicipinya, menikmatinya. Puding saya makan kemarin. Ya makanya di hari kemarin saya tidak makan 1 harian. Saya puasakan tubuh saya. Sebelumnya malamnya makan kepiting, karena saya ajak semua saudara untuk makan kepiting. Ada berapa itu? Ada berapa orang itu? 8 porsi kepiting. Berapa? 10 lebih, 10 porsi. 1 porsinya 2 kepiting, 2 ekor 1 porsinya. Nggak pakai nasi karena saya emang nggak mau makan nasi. Ya, hanya kemarin aja itu makan jorok. Ya nggak ada masalah. Karena apa? Karena saya tahu caranya. Gitu loh. Ini hal-hal yang perlu kamu waspadai sehingga kamu bisa menjaga vitalitas tubuhmu. Karena yang paling berbahaya itu bukan ketika kamu lahir sampai umur 30 tahun, tidak. Yang paling berbahaya itu adalah kamu ngawur makanmu di umur kamu lahir dari orang tuamu, dan kemudian sampai 30 tahun kamu ngawur makannya, dan itu akan kamu bayar hutangnya umur 35 tahun ke atas. Makanya atlet banyak yang anfal setelah dia pensiun jadi atlet umur 35 tahun dan seterusnya. Cuci darah lah, diabetes lah, ginjal lah, jantung lah. Nah itu kenapa ya? Karena makannya jorok. Beda sama yang lain ya, kalau dia tahu persis apa yang harus diasupkan. Makanya kenapa saya katakan kurangi yang namanya nasi, gula, tepung, gorengan. Perbanyaklah telur, ikan, daging, seafood. Itu ada maksudnya. Karena ketika umur 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu yang membackup untuk tubuhmu menjadi kuat dan sehat. Ditambah lagi kamu olahraga, nah kamu kuat dan sehat. Gitu. Jangan dikit-dikit, aduh aku emah, harus sarapan, harus dikit-dikit makan. Nah, itu yang merusak lambungmu. Semua penyakit rata-rata 80-90% itu adalah akibat lambung yang di-PPI-in, yang ditabu-tabuin, yang diobat-obatin, sehingga pecah, rusak lambungmu. Dan lambung yang rusak itu karena OBAT itu, maka akan membuat kamu terfarmasi. Nah kalau kamu udah seperti itu pasti akan mengalami komplikasi. Nggak mungkin tidak. Jangan bangga dengan obat-obat mah yang kamu asupkan ke tubuhmu dan kemudian kamu dinetralisir karena mah-meh-moh itu. Jangan bangga, karena itulah yang akan membunuhmu. Ya, makanya harus waspada. Jagalah makanan, jagalah tubuhmu dengan cara tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7 malam. Pilih waktu makannya. 1 hari 1 kali cukup, kayak saya 1 hari 1 kali. Jam 10 saya makan telur. Malam harinya stop makan. Itulah pola sehat yang luar biasa.